Perkenalkan, nama saya Dwi Sapitri dengan NIM 23111140096, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu adalah peserta didik yang menyimpang dari kriteria rata-rata atau normal secara bermakna, significantly, dalam karakteristik sensoris atau indrawi, intelektual, neuromotor atau fisik, perilaku sosial, kemampuan berkomunikasi, atau gabungan dari dua atau lebih variabel tersebut, serta yang dikaruniai kecerdasan istimewa yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan peserta didik yang lain sesuai dengan usianya, dan karenanya diperlukan pelayanan atau pendampingan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi ABK sendiri itu ada hambatan sensorik atau indrawi, ada tunanetra atau SLBA dan tunarungu SLBB. Kemudian ada hambatan intelektual sendiri, itu ada tunagrahita SLBC, mampu didik, mampu melatih, dan mampu merawat panti atau mongoloid Down syndrome. Kemudian hambatan fisik atau motorik, ada tunadaksa. Kemudian hambatan emosional sendiri itu ada autis, ADHD, tantrum, hambatan bahasa atau bicara. Kemudian ada di sini ada perbedaan antara pendidikan inklusif dan integratif. Nah, pendidikan inklusif itu sendiri sistem ada institusi yang menyesuaikan dengan kebutuhan khusus anak. Kemudian yang pendidikan integratif itu ada anak berkebutuhan khusus menyesuaikan dengan sistem yang telah ada pada instansi tersebut. Pendidikan inklusi dan integrasi ini ada pendidikan integrasi, yaitu anak berkebutuhan khusus itu dianggap sebagai tamu di kelas reguler. Nah, anak berkebutuhan khusus ini bisa diterima apabila anak berkebutuhan khusus bisa menyesuaikan diri dengan kurikulum yang sudah ada. Nah, anak berkebutuhan khusus lebih sering belajar di kelas khusus dan terpisah dengan teman-temannya yang lain hampir sepanjang hari. Nah, seringkali mengabaikan aksesibilitas. Kadang-kadang asesmennya tidak dilakukan. Nah, di sini ada pendidikan inklusif, yaitu anak berkebutuhan khusus secara alami merupakan anggota dari kelas tersebut. Nah, tanpa persyaratan atau kurikulum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individu. Anak berkebutuhan khusus bisa belajar bersama dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dan ramah. Aksesibilitas menjadi bagian yang penting untuk dipertimbangkan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, asesmen dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Pendidikan inklusi ini yaitu bukan metode, melainkan pendekatan filosofi. Ada pepatah yang mengatakan menghargai keberagaman, terbuka terhadap perbedaan. Nah, dasar pendidikan PDBK itu ada undang-undangnya, yaitu
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas pasal 5 yang berbunyi ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2 berbunyi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Nah, dilanjut dengan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 32 ayat 1 berbunyi, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Kemudian undang-undang atau peraturan tentang PDBK sendiri itu ada PP nomor 17 tahun 2010, PP nomor 13 tahun 2020, Permendikbud Ristek nomor 48 tahun 2023. Nah, pendidikan inklusi itu mencakup tidak hanya peserta didik penyandang ketunaan disabilitas, tetapi semua individu yang kebutuhannya muncul akibat kesulitan belajar. Nah, pendidikan inklusif mengikut sertakan peserta didik berkelainan di kelas reguler bersama-sama dengan peserta didik yang lain. Jadi di sini anak berkebutuhan khusus itu belajar di kelas yang reguler atau menyesuaikan dengan anak yang lain. Nah, menurut J. David Smith 1998, banyak anak secara kasat mata seperti tidak mempunyai hambatan atau cacat. Namun kenyataannya anak tersebut tidak dapat sebaik atau secepat yang diharapkan oleh sekolah atau masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ada pengertian tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu sendiri merupakan sistem dalam pendidikan yang memastikan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama di kelas yang sama. Anak berkebutuhan khusus tidak dibeda-bedakan dengan peserta didik yang lain atau siswa yang lain. Nah, konsep pendidikan inklusi ini menekankan bahwa setiap anak terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, emosional, atau sosial berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setara. Nah, pendidikan inklusif bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi, memastikan aksesibilitas, dan mempromosikan partisipasi penuh siswa dalam sistem pendidikan reguler. Nah, falsafah pendidikan bagi PDBK sekolah inklusi, pendidikan untuk semua. Jadi setiap anak berhak untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Penerimaan terhadap perbedaan, setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan.
belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Integrasi pada lingkungan. Setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Prinsip-prinsip pendidikan inklusi ada non-diskriminasi. Jadi, setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan, latar belakang, atau disabilitas. Nah, lingkungan belajar harus inklusif dan menghormati keragaman. Kemudian aksesibilitasnya, sekolah dan lingkungan belajar harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua siswa. Nah, partisipasi penuh, semua siswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan akademis dan non-akademis. Kesetaraan dalam pendidikan. Nah, semua siswa harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individu. Pendekatan berbasis kemampuan. Nah, fokus utama dalam pendidikan inklusi adalah mengembangkan potensi setiap siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Kolaborasi antar pemangku kepentingan. Nah, pendidikan inklusi menurut adanya kolaborasi dengan antar guru, orang tua, siswa, staf pendukung, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar siswa. Nah, penghargaan terhadap keragaman. Nah, perbedaan di antara siswa tidak dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari kekayaan dalam lingkungan belajar. Keragaman dipandang sebagai sumber kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman belajar semua siswa. Nah, pendidikan inklusi ini menekankan pentingnya menerima setiap siswa dengan segala kekuatan dan tantangannya, serta menekankan peran sekolah sebagai tempat yang mendukung perkembangan semua siswa secara maksimal. Implementasi pendidikan inklusi. Nah, implementasi pendidikan inklusi dalam pembelajaran melibatkan adaptasi dan penyesuaian strategi pengajaran untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Pembelajaran inklusi berfokus pada keterlibatan penuh siswa dalam kelas reguler sambil memastikan bahwa kebutuhan individual mereka dipenuhi melalui pendekatan yang fleksibel. Nah, implementasi pembelajaran inklusi harus dirancang dengan pendekatan yang fleksibel, adaptif, dan kolaboratif dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan individual siswa tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip kebersamaan dalam kelas reguler. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar inklusif dan efektif bagi semua siswa. Nah, penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum harus diferensiasi metode pengajaran yang beragam.
Eh, pelatihan kompetensi guru, lingkungan belajar yang aksesibel dan mendukung, infrastruktur, alat bantu belajar. Adapun peran orang tua dan masyarakat. Nah, kemitraan dengan orang tua, kesadaran dan penerimaan masyarakat, pendekatan individual dan evaluasi kemajuan. Nah, rencana pembelajaran individual RPI, evaluasi berbasis kemampuan, dukungan emosional dan sosial, pengembangan sosial, lingkungan bebas stigma. Nah, dukungan pendanaan dan kebijakan, kesadaran akan keragaman kebutuhan, kesadaran tentang spektrum kebutuhan khusus, pendekatan multidisiplin, penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran. Nah, kurikulum diferensiasi, kurikulum harus disesuaikan agar fleksibel untuk siswa. Diferensiasi mencakup modifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan pembelajaran agar sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Konten menyederhanakan materi bagi siswa dengan kesulitan belajar, atau memberikan materi lebih mendalam bagi yang lebih mampu. Proses menyediakan berbagai cara belajar seperti diskusi kelompok kecil, penggunaan multimedia, atau bahan pembelajaran yang dapat diakses dengan teknologi bantu. Penilaian kurikulum, evaluasi kinerja siswa tidak harus seragam, melainkan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Pendekatan pembelajaran multisensori menggunakan berbagai metode pengajaran yang melibatkan lebih dari satu indera. Misalnya, visualisasi, manipulasi objek, atau penggunaan suara untuk membantu siswa memahami materi yang lebih baik. Strategi pembelajaran yang kolaboratif, team teaching. Guru reguler dan guru pendukung khusus dapat bekerja sama dalam satu kelas untuk mengajar semua siswa. Pembagian peran antara keduanya membantu dalam memberikan perhatian dan dukungan yang lebih spesifik kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, pembelajaran teman sebaya, peer learning, memanfaatkan bantuan teman sebaya yang lebih mampu untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam memahami materi pembelajaran. Nah, model ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan rasa saling menghargai di antara siswa. Rencana pembelajaran individual atau RPI. RPI ini bagi siswa dengan kebutuhan khusus, guru dapat merancang RPI yang mencakup tujuan agar belajar individual, metode pengajaran yang sesuai, dan alat bantu yang diperlukan. RPI memastikan bahwa pembelajaran dirancang sesuai dengan kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan siswa tersebut. Nah, tujuan yang bisa dicapai RPI ini, dalam RPI, tujuan belajar disesuaikan dengan tingkat perkembangan individual. Ini dapat memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan kemampuan mereka. Penggunaan teknologi bantu, teknologi asistif, penggunaan alat bantu seperti perangkat lunak untuk pembaca layar
untuk siswa, dan gangguan penglihatan, aplikasi yang mendukung siswa dengan kesulitan menulis, atau alat komunikasi berbasis gambar bagi siswa dengan keterbatasan bicara. Nah, pembelajaran digital, e-learning dan perangkat lunak pembelajaran dapat disesuaikan dengan untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran bagi siswa dengan berbagai kebutuhan. Ini memungkinkan siswa belajar pada kecepatan dan gaya yang nyaman bagi mereka. Inklusif dalam penilaian. Penilaian berbasis kemampuan. Guru harus memperhatikan kemampuan dan perkembangan individu setiap siswa. Penilaian tidak dilakukan berdasarkan standar umum yang sama untuk semua, tetapi berdasarkan pencapaian relatif terhadap potensi masing-masing siswa. Penilaian formatif dan umpan balik. Penilaian formatif dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan siswa secara real time, diikuti dengan umpan balik yang konstruktif. Ini dapat membantu siswa mengetahui area mana yang perlu diperbaiki, dan guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran. Lingkungan yang mendukung. Kelas yang aksesibilitas, kelas harus dirancang agar mendukung siswa dengan berbagai kebutuhan. Ini mencakup pengaturan tempat duduk yang memungkinkan interaksi sosial, ruang yang ramah bagi siswa dengan disabilitas fisik, serta pencahayaan dan akustik yang sesuai. Pendekatan Universal Design for Learning UDL adalah pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa sejak awal, bukan hanya melalui modifikasi setelah fakta. UDL mencakup fleksibilitas dalam cara siswa mengakses informasi, mengekspresikan apa yang mereka ketahui, dan berpartisipasi dalam kelas. Nah, dukungan emosional dan sosial, pembinaan keterampilan sosial. Siswa dengan berkebutuhan khusus mungkin memerlukan pembinaan khusus dalam keterampilan sosial. Pembelajaran ini harus menciptakan suasana di mana siswa merasa aman dan diterima, dengan dukungan terhadap pengembangan interaksi sosial dan kerja aman. Nah, program pengembangan emosional. Guru juga harus memperhatikan kesejahteraan emosional siswa dengan memberikan dukungan saat mereka menghadapi tantangan dalam belajar seperti kecemasan, kurangnya rasa percaya diri, atau perasaan terisolasi. Berkolaborasi dengan tenaga pendukung. Guru dapat bekerja sama dengan tenaga pendukung seperti terapis, psikolog, atau konselor untuk memberikan layanan tambahan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Pendidikan multidisiplin ini penting untuk memenuhi kebutuhan akademik, sosial, dan emosional siswa secara menyeluruh. Pendamping siswa. Beberapa siswa mungkin memerlukan pendamping pribadi yang membantu mereka dalam tugas-tugas sehari-hari di sekolah, baik dalam aspek akademik maupun fisik. Nah, peningkatan pengembangan sikap positif siswa lain. Nah, guru harus membina budaya penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Diskusi kelas tentang keberagaman, kegiatan yang mendorong kerjasama,
dan upaya untuk menghilangkan stigma atau diskriminasi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Pengelolaan kelas yang adil. Guru harus memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pembelajaran dengan menghindari tindakan yang membuat siswa merasa terasing atau diabaikan. Itu tadi materi yang sudah saya jelaskan mengenai inklusi. Mari kita terapkan pendidikan inklusif bagi seluruh siswa ABK, karena kita tidak boleh membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus ini untuk mereka, karena kita tuh harus menerapkan proses yang inklusi. Demikian video yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Makasih.